Kenapa harga emas ini dalam beberapa bulan ini melonjak naik-naik terus? Syederalun harga emas murni dengan kadar 99A di Banda Aceh dan Aceh Besar kembali mengalami kenaikan Rp20.000 per mayamnya. Muhammad Dafa, salah seorang pedagang emas di Jalan Tengku Cik Pantai Kulu mengaku, kenaikan harga emas tersebut sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Ada kenaikan Rp20.000 dibanding hari sebelumnya, kini emas murni dijual Rp4,2 juta per mayam, sudah termasuk ongkos buat, kata Dafa kepada Serambi pada Jumat 2 Agustus 2024. Dia mengatakan kenaikan harga emas yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir dipicu situasi geopolitik dunia yang saat ini sedang tidak aman, di mana peperangan antara Israel dengan Palestina, terlebih beberapa hari lalu pemimpin Hamas, Haniyeh, ditembak mati oleh Israel di Iran. Situasi peperangan yang kian memanas di Timur Tengah serta peperangan Rusia-Ukraina juga memicu kenaikan harga emas saat ini. Situasi tersebut kemudian diperparah dengan Bank Sentral Amerika saat ini menurunkan suku bunganya. Jadi, para pelaku pasar dan investor luar negeri yang bermain di saham dan properti, saat ini mereka memburu dan memborong emas. Dianggap dunia sedang tidak stabil akibat peperangan. 2024, tepatnya hari Jumat, harga emas di kota Banda Aceh per mayamnya ada kenaikan dibandingkan di tanggal 1 kemarin ya. Hampir sekitar 20.000 naiknya. Kemarin harganya masih di angka 4.090.000 belum termasuk ongkos. Hari ini 4.110.000 belum termasuk ongkos. Kalau dengan ongkos di kisaran 4.190, 42, tergantung jenis perhiasan yang rumit atau tidak rumit dalam waktu pembuatan perhiasan tersebut. Kenapa harga emas ini dalam beberapa bulan ini melonjak naik-naik terus? Pertama, disebabkan geopolitik dunia yang lagi tidak aman-amannya, seperti ada peperangan Israel dengan Palestina. Habis itu baru 2-3 hari yang lalu ketua istilahnya komandannya dari Hamas ditembak dari sama Israel ya. Jadi ketegangan antara Iran, Palestina dengan Israel makin sangat memanas di Timur Tengah. Dan peperangan Rusia dan Ukraina masih berlanjut, belum tentu arahnya. Makanya seperti yang saya sebut tadi, kenapa dunia lagi nggak stabil, karena ada peperangan dunia ini. Dan yang ketiga, Bank Sentral Amerika Serikat, kalau kita di Indonesia ini BI, kalau orang ini Bank Sentral Amerika ya The Fed, menurunkan suku bunga. Jadi James Powell menurunkan suku bunga. Jadi para pelaku pasar investor luar negeri yang biasanya bermain di saham ataupun di investasi lainnya seperti properti, jadi kebanyakan larinya ke emas. Jadi orang tuh memburu emas, memborong emas. Dianggap negara istilahnya dunia lagi tidak stabil aja, tidak baik-baik saja gitu. Karena ada peperangan tadi, dan Amerika pun sekarang kan istilahnya menurunkan suku bunga ya, Bank Amerika Serikat, Bank The Fed. Justru saya imbau untuk warga kota Banda Aceh dan Aceh Besar, saya sebagai pedagang emas, istilahnya memberi istilahnya satu tip untuk bisa membeli emas pelan-pelan, kumpul, nabung dari setengah jadi 1 mayam, ataupun dari 1 mayam setengah jadi 2 mayam, pelan-pelan. Karena kalau kita nunggu uang langsung dari 10 mayam ataupun 15-20, ujung-ujungnya uangnya saya lihat hampir 80% pelanggan ujung-ujungnya terpakai
Dan yang kedua, kalau beli emas ini anggap uang dingin, misalnya uang yang lama tidak terpakai. Jadi untuk tidak inflasi, jangan tegur inflasi. Misalnya 2-3 tahun ataupun 4 tahun nilai uangnya misalnya 100 juta kita nabung, kalau kita beli barang lain nanti bakal inflasi, nilainya bakal mengecil 100 juta itu. Saya sebagai pedagang emas menyarankan ya, pengalaman saya dari tahun 90, harga emas masih 60.000 semayam, sekarang sudah 4 juta sekian. Jadi kalau kita bilang berapa ribu persen naiknya kan sangat luar biasa. Jadi tujuannya saya sebut ini untuk melindungi nilai uang masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, jangan tergerus inflasi. Nah, kenaikan ini apa ada berpengaruh juga dengan jumlah pembeli? Kalau daya beli masyarakat saya lihat agak menurun ya. Pertama bukan karena masyarakat tidak percaya di emas. Mungkin masyarakat kemarin itu kan baru anak-anak sekolah ajaran baru. Habis itu untuk modal usaha ada juga kebanyakan yang jual emas ya. Yang ketiga, biasanya yang jual yang beli kendaraan ataupun yang renovasi rumah. Yang beli ya alhamdulillah ada juga. Ini imbang ya. Sekarang kita lihat 50-50%. Yang jual 50, yang beli 50%. Karena keadaan ekonomi agak susah dikit karena banyak kebutuhan yang lain masyarakat. Nah, kalau kita lihat juga ada berpengaruh nggak tingkat anak muda yang ingin menikah beli mahar? Iya. Saya lihat kalau untuk anak muda semenjak harga emas melonjak naik terus ini tinggi, mempengaruhi juga daya beli masyarakat. Untuk yang kaum milenial ya, yang dulu biasa setiap bulannya ada beli barang 2, 3, 5 mayam, sekarang biasanya 1 bulan dia beli 2-3 mayam, sekarang 3 bulannya bisa beli 1 mayam ataupun 1 bulannya setengah mayam ya, tergantung pendapatan dia lah. Tapi saya lihat sebagai pedagang emas, kalau untuk kaum milenial lebih banyak agak menurun ya semenjak harga emas melonjak tinggi ini. Cuman kalau masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar saya lihat masih tetap alhamdulillah percaya di emas ya dalam berinvestasi, karena dia liquid itu dalam arti kata mudah cepat, dalam arti beli mudah, jual mudah, ataupun digadaikan di sekarang apalagi perbankan seperti BSI. Dari Banda Aceh, Indra Wijaya, Serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.